Gak mungkin ini anak baik mbak, anak baik ini soalnya. Ya Allah, ya. Kamu dikasih bergaulnya di pasar. Sama teman saya. Perempuan apa cewek? Cewek. Ya Allah, cewek-cewek bisa main gituan sih, astagfirullahaladzim. Tuh, coba kamu ngomong dong. Kamu nggak boleh cinta sama orang lain ya. Janji nggak boleh kayak gitu lagi ya. Nggak boleh minum obat-obatan yang terlarang, nggak boleh ya. Nanti kamu diborgol sama polisi. Iya bu. Iya. Kalau dikasih tahu bilang iya bu. Cantik ya Allah. Kalau dikasih tahu bilang iya bu. Gitu. Iya bu, terima kasih bu. Cantik banget itu ya. Iya. Abdul, coba bilang sama bule apa? Kamu sayang nggak sama aku? Coba dong, gimana? Malu dia. Itu. Crazy night, it amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Ketemu jauh jaraknya, nggak bisa nelfon, kenapa? Kemarin katanya mau video call sama Abdul. Sekarang kan ada orangnya nih, Mau ngomong apa? Kamu boleh, ayo. Malu kenapa? Coba ngomong. Itu ada bapak ada ibu, mau ngomong apa? Malunya apa? Nggak apa-apa, ini kan ibu udah nganggap kamu anak saya. Ayo, kamu bilang apa sama Abdul? Ayo. Malu kenapa? Nggak apa-apa, nggak malu, nggak usah malu. Kenapa malu? Udah boleh ada yang mau diomongin nggak ya. sama ibu sama bapak? Terima kasih, minta maaf atau apa? Terima kasih ya Pak. Bu. Udah mau terima Jaga kasih. kesehatan neneng ya. Ya. Tapi itu emang 3 orang itu lagi kita cari sih Pak, yang pertama kali melakukan sama si bule ini. Gitu. Sampai sekarang lagi kita cari karena udah nggak tinggal di daerah situ ya. Iya katanya mah. Udah nggak ada di situ. Pada kabur semua, Iya Bu. pada kabur semua. Kita cari soalnya Makanya awalnya ini dia dicekokin ini, cekokin obat nih. Gak mungkin ini anak baik mbak, anak baik ini soalnya. Ya Allah, ya. Kamu dikasih bergaulnya di pasar. Sama teman saya. Perempuan apa cewek? Cewek. Ya Allah, cewek-cewek bisa main gituan sih, astagfirullahaladzim. Kalau pergaulan pasar kayak gitu ya, saya kaget kan. Benar saya enggak, ya Allah. Kalau Abdul nih, kalau pulang dari pasar dia capek, sholat zuhur terus tidur siang. Terus setelah itu asar sholat, terus pas maghrib dia mengaji. Di sana ada pengajian, musola. Iya, ya Allah, kasihan nggak karena lingkungan begitu udah jadi. Padahal dia kalau di ini cantik banget orang itu. Oke, itu aja klarifikasi dari pihak keluarga Abdul ya Pak. Mungkin Bapak kan dari kemarin, Novi tolong bikinin klarifikasi gitu ya. Kan Bapak minta dikasih ruang untuk klarifikasi pihak keluarga Abdul. Katanya saya mau ngomong katanya gitu. Nah alhamdulillah hari ini udah klarifikasi. Mungkin nanti tinggal kita bicara sama keluarga dari bule, yaitu Pak Mus. Nanti kita ketemu lagi sama Pak Mus maunya seperti apa. Tapi kayaknya Pak Mus sih ikut aja sih kata kita ya. Ini kan kita ngomong berdasarkan aturan-aturan yang berlaku aja gitu, ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ya semoga sih bisa diajak kerjasama, bisa dikasih tahu pengertiannya, pemahamannya. Dan insya Allah ini yang terbaik untuk bule, untuk Abdul dan seluruh keluarga. Ya saya di sini mah cuma ngebantu aja, ngedukung, ngedoain yang terbaik untuk bule dan membantu sesuai kapasitas saya, yaitu merawat bule dan membiayai adiknya hingga nanti dia bersekolah ya, karena sekarang sudah PAUD ya? TK apa PAUD? PAUD, udah PAUD. Mungkin nanti kalau untuk kakek neneknya sedang by proses
pengurusan apa namanya identitas diri, karena bukan orang terlantar jadinya harus ada identitas diri. Nah bingung juga ya, kadang aku ngerasa ada bantu orang ini udah orang susah banget nih, tapi ternyata keluarganya Bule itu di bawah dari bawahnya banget gitu, dan kita ngerasa negaranya udah merdeka, tapi ternyata ada orang-orang yang tidak terjamah dalam memberikan bantuan gitu, yang harusnya dilihatnya seperti apa. Kondisi di pasar banyak yang nggak punya rumah dengan kondisi yang tidurnya apa ya nggak layak ya, makan di situ, masak di situ, tidur di situ, semua di situ, cuman ya ampun kecil banget guys, itu tidur empet-empetan kali satu keluarga. Dan saya lihat bukan cuma Bule dan keluarganya tinggal di situ ya, tapi banyak banget orang yang tinggal di pasar tersebut gitu. Dan semoga nantinya juga pemerintah bisa melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan di sana dan mungkin mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak ya. Terus banyak juga anak-anak yang tidak bersekolah, mereka mau bersekolah tapi ya mungkin mereka bingung, sekolah harus bayar, seragam harus dibeli. Ya mungkin ini solusi nantinya dari pemerintah seperti apa untuk membantu anak-anak generasi muda khususnya bisa mendapatkan haknya. Apa sih haknya anak-anak di bawah umur ini? Adalah bersekolah ya. Kalau bersekolah sekolahnya mahal, seragam mahal dan lain-lain, gimana mereka mau bersekolah? Kasihan ya, kasihan banget. Di tempatnya Bule itu mungkin sekitar berapa puluh orang yang tidak bersekolah, tidak pernah bersekolah. Bahkan yang kayak umur kayak Bule, Angel ya? Iya. Nggak sekolah juga kan ya? Enggak. Itu belasan tahun juga, belasan tahun tidak bersekolah. Makanya saya miris ngelihat kayak gitu. Yang harusnya mereka mengenyam pendidikan, SD, SMP, SMA, tapi tidak pernah dan tidak bisa untuk baca tulis, menghitung, mohon maaf ya, etika, adab yang baik, agama, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Itu yang saya nggak habis pikir gitu ya. Ya semoga nanti sedikit demi sedikit kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari Bule dan orang-orang sekitarnya dapat kita bantu insya Allah ya. Amin. Oke, Bapak ada mau disampaikan? Ya, saya terutama banyak terima kasih buat Ibu Novi, yang mana saya memang udah lama pengen klarifikasi masalah ini. Kedua, saya banyak terima kasih calon mantu saya ada di sini, jadi keurus kesehatannya. Saya cuma sebagai orang tua bisa mendoakan agar senantiasa bayi yang di dalam kandungannya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan juga Bu Novi selalu dipanjangin umur, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu, Bu. Boleh ada yang mau disampaikan? Ibu ada yang mau disampaikan? Ya Udah itu aja. Abdul? Abdul. Bukan. Apa ya kamu? Jarang ketemu, nggak jaraknya jauh ini, nggak ini jauh boleh. Saya aja naik mobil pegel tadi, jaraknya jauh banget. Iya, jauh Bu. Bagi saya kesana aja berapa jam Bu? Iya, saya nggak bisa Bu, nggak tahu jalannya. Maksudnya saya nggak pernah kemana-mana dari kecil, cuma saya ke kampung bapak saya, ke Rengas Dengklok udah tahu aja. Kalau ke sini ke Jakarta nggak tahu saya. Keder. Intinya Abdul mau bertanggung jawab sama Bule apapun itu keadaannya ya. Iya, betul. Entah mungkin mau pada saat nanti setelah lahiran, mungkin nikah seperti apa, atau mungkin nanti tunggu dulu 17 tahun. Iya. Pokoknya nanti Abdul harus bicara baik-baik sama pihak dari keluarga juga, kesepakatannya seperti apa. Gitu ya Abdul ya. Kalau mungkin bapaknya bilang, udah ntar aja 17 tahun misalnya kayak gitu ya. Iya, Keluarga terima ya. Iya, betul. Yang penting silaturahminya tetap berjalan baik dan Abdul tidak boleh melakukan apa-apa lagi ke Bule. Pihak dari keluarga juga harus dipantau. Betul. Ya. Iya. Di agama, kamu kan agamanya juga sama kan Muslim ya. Nggak boleh melakukan hal tersebut kalau belum menikah. Iya, Ya, nggak itu boleh. dosa yang sangat besar. Betul. Kasihan kamu itu belum nikah masih tanggung jawab
orang tua. Tanggung Jadi jawab dosa orang kamu tua, ditanggung jawab orang tua. Nggak Iya. kasihan sama orang tua. Kasihan kan? Kasihan kan? Jadi dosa-dosa kamu yang nanggung orang tua kamu. Mau nggak? Jangan diulangi lagi ya. Nggak akan diulangi lagi. Apalagi ini anak di bawah anak di bawah umur. Nanti kalau ada apa-apa berkepanjangan, nanti kamu bisa kena 15 tahun loh. Ya, kalau Iya. melakukan sesuatu sama anak di bawah umur, minimal hukuman 15 tahun penjara. Gitu. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Oke, itu aja kalau dari aku. Makasih Bapak Ibu yang udah pada datang, klarifikasinya gitu. Terus karena saya juga baru sempat, mohon maaf ya Pak, saya dari kemarin juga pulang malam mulu Pak, belum istirahat. Ini kita belum rest sama sekali, Sabtu Minggu juga jalan. Jadi kalau ada apa-apa boleh Pak telepon bule. Iya, Kalau lagi kangen boleh gitu ya. Tapi mungkin jangan terlalu ada mungkin sesuatu yang bikin sedih, Iya, takutnya benar. mentalnya down. Iya. Makanya kita di sini kan suka menghibur dia supaya dia ketawa ceria, supaya moodnya bagus. Karena selama hamil itu pasti dia agak ya wajar lah sedih jauh dari keluarga ya Pak. Tapi insya Allah ini yang terbaik Pak. Ya daripada dia di pasar nanti kelaparan, kurang gizi, nutrisi, nanti anaknya kenapa-napa. Di sini mah mau makan apa juga boleh Pak, kita beliin gitu ya. Kalau di sana mau ngapa-ngapain dulu, ntar cari duit dulu, ntar aneh-aneh lagi gitu. Itu yang kita pikirin, makanya hari itu juga oke, kita ambil bule. Mau dia nangis mau apa terserah, kita ambil. Dia nangis tuh Bu, minta pulang sampai Nggak seharian betah nangis, dia. gak betah Nangis. awalnya. Pertama di sini. Pertamanya karena dia mau pergi-pergi aja. Mau Iya. keluar. Iya. Kok entah keder pulangnya kemana di bawah Bener orang. nggak? Nangis mulu setiap hari. Terus sampai saya bilang, Bule, kamu harus mengerti kondisi kamu seperti ini. Kamu udah salah, kamu melakukan kesalahan dalam hidup kamu. Kamu harus menurut. Dia belum Ya, kamu ngerti nggak ada dia. pilihan hidup. Iya, belum ngerti Bu. Belum paham dia. Astagfirullahaladzim. Gitu. Boleh. Ya, tapi sekarang udah paham ya Bule. Iya. Oke? Harus Nurut sama siapa? sama Kanopi. Iya, oke. Karena ini yang terbaik buat Bule. Oke, itu aja dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang selalu bantu kita. Termasuk kita dapat infonya dari relawan ya. Kita kan relawan semua, setiap orang followersku atau subscriberku bisa menjadi relawan dengan cara apa? Menginformasikan orang-orang yang membutuhkan. Karena saya kan nggak bisa ketemu sama bule kalau nggak ada yang informasiin gitu. Nah, jadi kalau kalian tergerak hatinya mau bantu orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan, boleh info ke admin kita di nomor sini. Ya, siapapun seluruh Indonesia, dan insya Allah saya bisa jangkau, saya akan datangi. Tapi mungkin kalau agak jauh, saya juga minta waktu ya. Saya juga bukan dinas sosial atau kerja di pemerintah yang dapat laporan langsung jalan, nggak bisa ya. Kita juga butuh waktu untuk mengatur schedule atau orang-orang yang urgent, yang mendesak, yang lainnya lah, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat. Kita semoga diberikan kelancaran ya Bu dalam hidup ini. Bapak juga dagangnya juga Iya, amin. semoga dikasih kelancaran. Ibu juga sehat terus ya. Iya. Sampai nanti Bule melahirkan. Nanti kalau Bule mau lahiran saya info Iya. ya. Biar Bapak Ibu semua bisa ngelihat Bule lahiran, bisa ngasih dukungan penuh untuk Bule. Ya, nanti keluarga juga akan kita info seperti itu ya. Jadi kalau sesar kan masih bisa kita kabarin Bu. Kalau misalnya normal kan mendadak tuh Bu, ya kan? Iya. Jadi kita akan atur jadwal Bule untuk lahiran, nanti diinformasikan ke masing-masing keluarga. Seperti itu. Bule. Abdul mau nemenin nggak? Mau di dalam? Nggak boleh karena belum jadi suami. Kok suami jadi? Hah? Iya nggak boleh. Iya, nggak boleh nemenin dalam. Di Tapi dalam, dia pendokter. support aja nanti ya. Datang support Bule. Apapun itu kan tetap Abdul cinta sama Bule. Hah? Cinta sama Bule? Cinta nggak boleh. Coba dong. Kamu cinta nggak mampu. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young.
Tuh, coba nggak kamu boleh ngomong dong. dengerin, kamu nggak boleh cinta sama orang lain ya. Janji nggak boleh kayak gitu lagi ya. Nggak Iya. boleh minum obat-obatan yang terlarang, nggak boleh ya. Nanti kamu diborgol sama polisi. Iya. Iya bu. Iya, kalau Jadi dikasih jaga tahu baik, bilang kamu iya itu Bu. cantik ya Allah. Kalau dikasih tahu bilang iya Bu, gitu. Iya Bu, terima kasih itu Bu. cantik banget itu ya. Iya. Abdul, coba bilang sama Bule apa? Kamu sayang nggak sama aku? Coba dong, gimana? Malu dia. Itu. Coba ngomong apa? Dengerin bule, kamu kan jaraknya jauh nggak bisa ketemu setiap hari. Iya, nggak bisa. makanya ini jarang-jarang udah. Saya Aku libur nih, jadinya Saya cepetan mau sini sendiri ngomong. nggak bisa, jaraknya jauh nggak tahu. Dia senyum, dia tuh Bule. Itu si Abdul mau ngomong. Apa Abdul mau ngomong apa? Gimana kesehatan? Bisa nggak bisa. Iya sayang. Gitu. Malu itu. Oh, kamu kangen. Kenapa sih? I would say we were good together. I would say we had fun. Ya, sehat-sehat semuanya ya nanti ya sampai Januari ya. Bentar lagi kok. Oktober, November, Desember, Januari ya. Ini Januari nggak tahu nih di awal mungkin di pertengahan atau apa. Pokoknya Januari tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan nggak lama ya. Ini juga perutnya udah mulai ada nendang-nendang ya Bule ya. Terus mual katanya, wajar lah pasti kalau makan yang ini ada rasa mualnya gitu. Tapi minum susu nggak? Minum susu, ya kan? Minum susu ya? Enak kan di sini kan? Iya, di rumahnya nggak minum susu sama bapak ya Allah kasih dia udah gede. Udah gede Bu, Iya, ya Allah. tapi nggak kelihatan karena Kalau bajunya. waktu ke rumah saya nggak ketara pisan, dia pakai kaosnya gede, pakai sweater gitu, pakai yang ada topinya tuh. Jadi dia Bu makan sehari bisa berapa kali Mbak Rofiko? 5 kali ya? Makan dia? Makan pertama dia makan ya, senang dia sama sayur, makannya sama apa? Sama ayam goreng. Ya, Iya, dia nggak lapar makan, ya. nggak Iya. makan lagi. Ini bayinya nih lapar ya. Iya, udah gede banget ya. Ya Allah. Aku dapat laporan dari Bude katanya 5 kali, kadang makan 6 kali. Terus ya apa bikin Indomie Cemilan. atau serah dia lah Ya pokoknya Allah. makan apa aja bikin apa. Dia kepengen dia makannya mie goreng dia mah. Nafsunya bagus. Terus dia nggak milih makanan ya Mbak, semua dimakan sama dia bersih. Iya, ya Allah. Semua makanan dia Makannya lama, Iya. emang dia waktu di rumah juga gitu. kebanyakan bengong ya kan makannya. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Young and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school.